Allah, 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 ya Allah. Andai Allah Ta'ala meletakkan kejayaan dan kemuliaan itu di dalam pangkat dan jabatan, maka niscaya Namrudlah manusia yang paling mulia. Dan andai Allah Ta'ala meletakkan kemuliaan manusia itu di dalam ilmu pengetahuan, maka niscaya Bal'am bin Ba'ura akan menjadi manusia yang paling mulia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kemuliaan itu di dalam takwa. Jika takwa ini ada di dalam hati orang yang kaya, maka Allah Ta'ala akan jadikan orang kaya itu mulia, sebagaimana Allah memuliakan Utsman ibnu Affan. Andai takwa itu pun ada di dalam hati orang yang miskin, maka orang yang miskin itu pun akan Allah jadikan dia mulia, sebagaimana Allah menjadikan Uwais Al-Qarni menjadi mulia di hadapan Allah. Andai orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu bertakwa kepada Allah, maka niscaya pun Allah akan muliakan dia, sebagaimana Allah muliakan Asib bin Barkhiyah yang mampu memindahkan singgasana Balqis sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Andai orang yang berkulit hitam itu pun bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan ia mulia, sebagaimana Allah telah menjadikan Luqman Al-Hakim, sebagaimana Allah telah menjadikan Bilal bin Rabah menjadi mulia meskipun kulit mereka hitam. Kemuliaan itu Allah letakkan di dalam takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah orang yang bertakwa itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapakah orang yang Allah muliakan dia dengan ketakwaan itu? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian, berlomba-lombalah kalian menjemput maghfirah Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan bagi mereka yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang sanggup mengimpakkan hartanya di kala lapang dan sempit. Ia sanggup berbagi kepada sesama saudaranya di kala dia bahagia maupun menderita. Ia mampu mengeluarkan sebagian hartanya di kala dia senang maupun susah, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang manusia mulia bernama Sa'id ibnu Muhafah, seorang tukang sol sepatu yang Allah jadikan ia mulia. Suatu ketika seorang ulama hadis, Abdullah ibnu Mubarak, sedang melaksanakan ibadah haji. Lalu pada malam harinya Abdullah ibnu Mubarak sang ulama bermimpi berjumpa dengan malaikat. Lalu dua orang malaikat itu turun ke bumi sambil berdialog. Salah seorang di antara malaikat itu bertanya, berapa banyak jumlah orang yang melaksanakan ibadah haji tahun ini? Maka malaikat satunya menjawab, ada 600.000 orang melaksanakan ibadah haji di tahun ini, namun tidak ada satu orang pun yang diterima hajinya oleh Allah Ta'ala, kecuali ada seorang pemuda. Dia adalah seorang tukang sol sepatu di Damaskus bernama Sa'id ibnu Muhafah, namun dia tidak berangkat haji. Allah ampuni semua dosanya, Allah jadikan dia mendapatkan haji yang mabrur, dan Allah jadikan dia sebagai asbab diterimanya 600.000 pahala jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Maka kemudian sang ulama Abdullah ibnu Mubarak menangis dan terbangun dari mimpinya. Selesai melaksanakan ibadah haji, dia pergi mencari seorang pemuda tukang sol sepatu bernama Sa'id ibnu Muhafah. Berangkatlah beliau ke Damaskus. Dicarinya dari satu dusun ke dusun yang lain, satu desa ke desa yang lain, sampai berjumpalah dia dengan pemuda yang dinamakan dengan Sa'id ibnu Muhafah itu. Kemudian sang ulama bertanya kepada Sa'id ibnu Muhafah, wahai Sa'id ibnu Muhafah, engkaukah yang bernama Sa'id itu? Betul tuan. Engkau seorang tukang sol sepatu? Betul tuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat mengabarkan sesungguhnya engkau dijadikan oleh Allah mendapatkan haji yang mabrur.
Maka mendengarkan berita itu Sa'id ibnu Muhafah meneteskan air mata. Bagaimana aku mendapatkan haji yang mabrur sementara aku tidak berangkat haji? Maka kemudian sang ulama meminta Sa'id ibnu Muhafah untuk menceritakan apa yang diamalkan oleh Sa'id ibnu Muhafah. Maka mulailah Sa'id ibnu Muhafah bercerita, wahai Tuan, sesungguhnya aku ketika mendengarkan orang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setiap kali aku mendengarkan ucapan talbiyah, aku meneteskan air mata. Lalu aku ucapkan, ya Allah, aku rindu Makkah. Ya Allah, aku rindu Baitullah. Maka sejak saat itu aku menabung dari hasil sol itu, sehingga terkumpullah uangku 350 dinar. Sampai suatu ketika istriku yang sedang hamil, sedang mengidam, dia mencium bau masakan yang enak. Lalu aku diperintah oleh istriku untuk mencari sumber di mana bau masakan yang enak itu. Maka berjalanlah aku mencari di mana sumber bau masakan itu. Sampailah aku di sebuah gubuk reot. Aku melihat seorang janda tua yang memiliki anak yatim sebanyak 6 orang. Lalu aku sampaikan hajatku, wahai ibu tua, aku ingin meminta makananmu itu karena istriku sedang mengidam. Lalu kemudian wanita tua itu mengatakan, tidak wahai Tuan. Lalu Sa'id ibnu Muhafah mengatakan, berapapun harganya akan kubayar demi istriku yang mengidam, wahai ibu tua. Tetapi ibu tua itu meneteskan air mata lantas mengatakan kepada Sa'id ibnu Muhafah, ini halal bagi kami, haram bagi engkau wahai Tuan. Lalu bertanyalah Sa'id ibnu Muhafah, bagaimana itu menjadi haram bagi kami, halal bagi engkau, sementara kita adalah sesama muslim. Lalu kemudian janda tua itu mengatakan, kami sudah tidak makan dari beberapa hari. Lalu kami temukan bangkai, lalu bangkai itu kami masak, dan bau bangkai itulah yang engkau cium sampai ke rumahmu itu wahai Tuan. Maka mendengarkan itu Sa'id ibnu Muhafah meneteskan air mata. Lalu pulanglah dia mencari istrinya, dia kabarkan pada istrinya. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk memberikan biaya haji itu kepada janda tua yang sedang memakan bangkai bersama anaknya. Diberikanlah semua dana berangkat haji itu kepada janda tua dan anak yatim itu. Sampai akhirnya Sa'id ibnu Muhafah mengatakan, ya Allah, di sini hajiku ya Allah, di sini Mekahku ya Allah. Maka kemudian sang ulama Abdullah ibnu Mubarak meneteskan air mata, pantas Allah ampuni dosamu, Allah jadikan engkau mendapatkan haji yang mabrur. Allah jadikan 600 ibadah haji orang yang tertolak itu diterima gara-gara amal engkau wahai Sa'id ibnu Muhafah. Begitulah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang memberi makan pada orang yang lapar. Orang-orang bertakwa itu adalah orang yang memberi kebahagiaan pada orang yang sengsara. Kemarin Allah Ta'ala kirimkan kita ujian dan musibah berupa gempa bumi, lalu disusul kembali dengan wabah COVID-19. Allah sedang memberi ujian kepada kita untuk membuka tabir topeng-topeng kita, siapa yang bertakwa di antara kita dan siapa yang ingkar kepada Allah. Siapa yang mau berbagi kepada orang lain, siapa yang justru lari meninggalkan orang lain, siapa yang tamak, siapa yang rakus, siapa yang mengutamakan orang lain daripada diri dan keluarganya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain, mereka memberi makan pada orang lain padahal mereka sama laparnya, tapi dia utamakan orang lain daripada diri dan keluarganya. Kemarin musibah itu sedang menguji kita. Siapa pemimpin-pemimpin yang sedang meninggalkan yang dipimpinnya? Siapa imam-imam yang meninggalkan makmumnya? Siapa yang meninggalkan masyarakatnya? Allah kirimkan ujian kepada kita untuk memilih siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa itu juga adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, kata Rasulullah. Orang yang kuat bukanlah orang yang mampu berkelahi. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Menahan amarah telah diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Suatu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah berada di medan perang. Lalu kemudian dia sedang memainkan pedang bersama lawannya itu. Lalu kemudian sang lawan tersungkur dan terjatuh. Lalu Sayyidina Ali menodongkan pedang itu di atas lehernya musuh yang sedang terkapar. Lantas kemudian seketika sang musuh meludahi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka ketika diludahi Sayyidina Ali meninggalkan orang itu. Maka sang musuh kemudian bertanya, wahai Ali,
bukankah engkau bisa membunuhku, tapi kenapa engkau tidak membunuhku? Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku takut membunuhmu karena amarah dan hawa nafsuku. Aku hanya ingin membunuhmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa, dia tahu kapan menempatkan amarahnya. Dia akan marah ketika keagungan Allah direndah-rendahkan. Dia akan marah ketika Rasulullah dihina. Dia akan marah ketika Al-Quran dilecehkan. Dia akan marah ketika falsafah bangsa dan negara di otak-atik dirubah-rubah. Dia akan meletakkan kemarahannya di mana seharus meletakkannya, namun dia mampu menahan amarahnya pada saat harusnya memang menahan amarah tersebut. Orang-orang yang bertakwa itu adalah wal-afina 'anin nas, orang yang mampu memberi maaf pada manusia-manusia yang bersalah kepadanya, sebagaimana maaf yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Wahsy bin Harb yang telah membabi buta, menewaskan pamanda Nabi yang tercinta, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, sang singa Allah Subhanahu wa taala. Wahsy membunuh paman Nabi yang tercinta di medan perang secara tidak jantan, dilemparkannya tombak dari belakang, terbunuhlah kemudian sang Hamzah singa Allah Subhanahu wa taala dengan punggungnya yang tertusuk oleh tombak. Setelah dia syahid, lalu kemudian Wahsy mengambil pedang, membelah dadanya paman baginda Nabi, lalu mengambil jantungnya, mencabik-cabik hatinya, mencongkel matanya, memotong telinganya, memotong hidungnya, menghancurkan bibir paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kejamnya Wahsy bin Harb pada saat itu. Namun apa yang terjadi ketika Fathu Makkah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil semua umat manusia yang bertaubat, taubatlah. Yang mau masuk Islamlah, engkau akan selamat. Maka Wahsy pada saat itu malu berjumpa dengan baginda Nabi. Dia melarikan diri jauh di sana karena takut tidak dimaafkan oleh baginda Nabi. Dia kirimkan istrinya, tanyakan pada Rasulullah, apakah dia mau memaafkanku? Apakah Allah menerima taubatku karena kekejamanku itu? Maka kemudian istri Wahsy menyampaikan itu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, adakah taubat bagi seorang pembunuh? Allah menerima taubat manusia. Tetapi orang yang mau bertobat ini adalah Wahsy, aku adalah istrinya. Dialah orang yang membunuh pamanmu, dialah orang yang mencabik-cabik dada pamanmu, dialah orang yang mencongkel mata pamanmu itu. Adakah engkau memaafkannya ya Rasulullah? Maka Rasulullah tidak sanggup berkata-kata. Rasulullah diam karena betapa kejamnya manusia yang bernama Wahsy itu. Lalu kemudian Allah turunkan firman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah turunkan firman, wahai Muhammad, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan dosa dan maksiat mereka, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian seluruhnya. Dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu Rasulullah berkata, tapi Wahsy, jangan sering-sering engkau tampakkan wajahmu di hadapanku, wahai Wahsy. Kenapa begitu ya Rasulullah? Aku ingin dekat denganmu ya Rasul. Rasulullah mengatakan, karena setiap kali engkau hadirkan wajahmu di hadapanku, aku terbayang betapa kejamnya engkau membunuh paman yang kucintai, yaitu Hamzah Asadullah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa memberikan maaf. Dan orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang sadar bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sealim-alimnya manusia pasti berdosa, sehebat-hebatnya manusia pasti berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak keturunan Adam ini adalah para pendosa, para pelaku maksiat, dan sebaik-baik pendosa, sebaik-baik pelaku maksiat adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang membasahi lisannya dengan istighfar. Dia senantiasa memohon ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Maka hidup yang Allah beri kepada kita ini adalah sebuah kesempatan besar untuk kita beristighfar kepada Allah, untuk kita bertaubat kepada Allah. Mungkin kita pernah melakukan dosa besar, kita melakukan maksiat besar, namun pintu taubat Allah selalu terbuka. Maka perbanyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah